chat di chat di room ya, di room chat. Kemudian bagi akhwat bisa mematikan kamera, menutup mic saat kajian dimulai dan tidak menyela pemateri dengan pertanyaan saat kajian berlangsung. Baik, demikian kepada Ustaz Luna dan Ustaz Sudin Kausi Hafizahullah, kami persilahkan. Barakallahu fikum, Pak Fal, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan waktu untuk bisa belajar menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama kita. Yang mana pada sore hari ini kita berjumpa lagi di majelis online yang diselenggarakan oleh Ruko, Rumah Quran Online, membahas kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, dan kita sudah sampai pembahasan di bab Ahkamul Janaiz, yaitu hukum yang berkaitan dengan jenazah, dan sudah sampai kita di bagian ketujuh pada sore hari ini, yaitu hukum yang berkaitan dengan membawa jenazah dan mengiringinya. Artinya apa saja tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah, ya, dan apa saja hal-hal yang dilarang dan sebaiknya ditinggalkan ketika kita mengurus satu jenazah sampai ke pemakaman. Baik, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mencoba membahas bagian ketujuh dari hukum jenazah. Dan kalau Allah berikan waktu, kita bisa masuk ke bagian ke-8, yaitu yang berkaitan dengan pemakaman dan sunnah-sunnah berkaitan dengan penguburan. Baik, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Bagian ketujuh yaitu hukum yang berkaitan dengan membawa jenazah dan berjalan mengiringinya. Disebutkan di sini bahwasanya mengikuti jenazah dan mengantarkannya sampai ke kuburan itu hukumnya sunnah. Dan sunnahnya adalah sunnah yang muakkadah. Yang mana dia disunnahkan di sini yaitu sunnah dalam artian sesuatu yang sebaiknya jangan sampai kita tinggalkan. Ketika kita menghadiri satu jenazah, maka sebaiknya kita ikut mengantarkannya sampai ke pemakaman. Kenapa? Karena pahalanya berbeda. Jadi mengikuti jenazah atau ittibaul janaiz itu ada dua bentuknya. Pertama, mengikutinya sampai ke proses disolatkan, dan yang kedua mengikutinya sampai ke pemakaman. Dan kedua hukum ini berbeda dari sisi fadilah. Sebenarnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan, hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani." Qila wa mal qiratani ya Rasulullah? Qala mithlul jabalainil azimaini. Artinya siapa yang menghadiri jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Ya, jadi ini hukum atau bentuk mengikuti jenazah yang pertama itu sampai disolatkan. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa yang menghadirinya sampai dimakamkan, dia dikuburkan, maka dia mendapat dua qirat. Berarti tambah satu qirat lagi. Maka ditanya oleh sahabat, apa itu qirat ya Rasulullah? Kata Nabi, ya dua qirat artinya seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat lain disebutkan yaitu seperti ya satu qiratnya semisal gunung Uhud, barat gunung. Maka ini menunjukkan besarnya pahala bagi seorang muslim ketika mengikuti jenazah. Dan itu adalah bagian dari hakul muslim alal muslim, ala akhihi. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim yang harus ditunaikan saudaranya ada 5. Pertama adalah menjawab salam, raddus salam, wa iyadatul marid, menjenguk saudaranya sakit, wattiba'ul janaiz, dan mengikuti jenazah. Dan yang satu lagi adalah wa tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin ya. Maka ini salah satu dari hak seorang muslim yang 5 itu mengikuti jenazah. Dan ketika kita ikuti jenazah sampai ke pemakaman, maka itu adalah fadilah yang sangat besar yang kita harapkan kita bisa mendapatkannya. Ya, dan ini yang kita dapatkan dari kaum muslimin yang memang memahami hukum ini, maka mereka bersemangat. Ya, ketika kita mendengar ada saudara yang meninggal, kita bersemangat untuk ikut menyelenggarakannya, menghadirinya, ya. Meskipun hanya sekedar hadir,
meskipun hanya sekedar mengikutinya sampai pemakaman, ya maka itu insya Allah sudah dapat pahala yang sangat besar. Baik, lalu apa saja ketentuan dan sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan ketika mengikuti jenazah? Maka disebutkan di sini, yang pertama adalah tidak mengapa membawa mayit dengan kendaraan, ya, mobil atau hewan tunggangan. Lebih-lebih bila kuburannya jauh, ya. Orang mengantarkan jenazah adalah ikut serta memikulnya. Ini sunnah yang pertama. Artinya ketika kita mengantarkan jenazah, maka sunnah atau afdalnya adalah dengan berjalan kaki. Tapi tidak dilarang ikut menyelenggarakannya, mengantarkannya dengan kendaraannya. Apalagi kalau memang didapati penguburan sangat jauh, ya, dan tidak ada beda antara kita berjalan atau berkendaraan, maka keduanya dibolehkan. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan keduanya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat jenazah dan didatangkan tunggangan, lalu Nabi tidak menaikinya. Setelah lewat beliau menaikinya. Maka ditanya oleh sahabat, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau ketika ada jenazah engkau turun, ya, dan ketika jenazah sudah berlalu engkau naik. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal malaikah kanat tamshi, karena malaikat berjalan, ya, falam akun li arkab wahum yamshun. Maka aku tidak ingin berkendara sedangkan malaikat berjalan. Falamma zahabu, tatkala mereka sudah melewat, raqibtu, maka aku mulai berkendaraan. Maka ini menunjukkan bahwasanya berjalan mengiringi jenazah ini lebih diutamakan, diunggulkan dahulu, ya. Ya, kalau misalnya didapati ya lokasi yang jauh, maka tidak masalah dengan naik kendaraan. Maka ini yang pertama. Dan juga tentu ketika kita mengikuti jenazah, maka afdolnya juga kita ikut serta memikulnya. Ikut serta memikul jenazah kerandanya, maka ini juga satu sunnah yang bisa kita ambil pahalanya. Berikutnya disebutkan di sini disyariatkan mengubumikan jenazah atau menguburkan jenazah di kuburan khusus dengan orang-orang yang mati. Artinya apa? Sunnahnya pemakaman, penguburan itu adalah di tempat penguburan umum, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menguburkan orang-orang yang mati di kuburan Baqi. Ya, sebagaimana juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dan tidak pernah dinukil dari seorang salaf pun bahwa mereka dimakamkan di selain kuburan. Maka ini adalah hukum asal penguburan itu adalah di tempat penguburan umum, ya, yang disebut dengan maqabir al-amah. Itu tempat penguburan umum, ya. Dan ini kalau bisa kita lakukan ini lebih afdal, ya. Yang pertama karena di antara sebabnya karena ketika kita menguburkan jenazah di penguburan umum, maka akan banyak orang yang mendoakan, ya, mengucapkan salam, karena setiap ada orang yang memasuki penguburan mereka mengucapkan salam dan mendoakan kepada para ahli kubur. Maka kalau bisa dilakukan seperti ini lebih afdal, ya. Tapi kalau misalnya ya di beberapa tempat kita dapati misalnya masing-masing kabilah, masing-masing suku atau keluarga itu sudah punya tempat pemakaman sendiri. Artinya mereka tidak dikuburkan di pemakaman umum. Ya, maka kalau memang kondisi seperti itu tentu tidak ada larangannya. Hanya saja kita katakan lebih baik jenazah itu dikuburkan di penguburan umum kaum muslimin. Ya, dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Maka ini sunnah. Maka ini syariat yang kalau bisa kita lakukan lebih baik. Berikutnya di antara sunnah juga adalah disunnahkan bersegera dalam mengurus jenazah. Ya, dimulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, ya, sampai mengantarkan ke penguburannya, maka disunnahkan sesegera mungkin. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, "Idza mata ahadukum fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabri." Ya, jika seorang dari kalian wafat, ya maka janganlah kalian menahannya lama-lama, itu maksudnya, ya. Dan percepatlah membawanya ke kuburannya. Dan percepatlah membawanya ke kuburan. Maka ini sunnah. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, di antara sebab kenapa kita disunnahkan, ya, menyelenggarakan jenazah secara cepat, ya karena jenazah itu adalah sesuatu yang menjadi beban untuk orang yang hidup. Maka kalau dia soleh, soalnya ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza wada'tal janazah, idza wudiyat al janazah, dalam hadis Imam Bukhari, jika jenazah sudah diletakkan, wahtamalah rijal fi anaqim, kata Nabi, dan orang-orang sudah memikulnya di pundaknya,
Maka jika jenazah itu jenazah yang soleh, maka mereka akan berkata qaddimuni, artinya segerakan, cepatlah. Nah ini kalau jenazah soleh mereka ingin disegerakan untuk cepat masuk ke penguburan. Wa in kanat ghaira salihah, tapi kalau dia tidak jenazah yang soleh, maka dia berkata, ya wailaha ina yadhhabuna biha. Ya celakalah, kemana mereka membawaku. Nah, ini kata jenazah tadi. Lalu kata Nabi SAW, yasma'u sautaha kullu syai. Semua mendengar suara jenazah tadi kecuali insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu la sa'iqah. Seandainya manusia bisa mendengar suara-suara jenazah ketika dia diantarkan ke penguburan, ya, ketika dia dimasukkan ke tanah penguburan, maka la sa'iqah, tentu mereka akan terkaget dan sangat ketakutan. Nah, ini menunjukkan bagaimana beratnya perkara alam kubur ya. Maka ini sunnahnya bahwasanya kita bersegera dalam menyelenggarakan jenazah. Dan juga dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, jika jenazah yang soleh maka kalian bersegera mengantarkannya ke tempat terbaiknya. Jika dia tidak soleh maka hikmah dipercepat supaya kalian cepat mengangkat beban di pundak kalian. Ya, maka ini sunnahnya. Lalu disebutkan juga di sini apa yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, menunda-nunda ya dalam proses penyelenggaraan jenazah, ya, memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain, atau memilih hari baik dalam seminggu untuk memakamkannya, ya. Ya, dan ini kita dapat di sebagian daerah seperti ini. Artinya ketika jenazah wafat misalnya di hari Rabu misalnya, dia ingin dikuburkan dari Jumat. Ya, ditahan dulu jenazah 2 hari supaya dapat hari baik. Maka disebutkan ini tidak sesuai dengan sunnah, ya, karena saat membawanya ke kuburan disunnahkan untuk mempercepatnya. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan, ya. Dan juga di antara bentuk mempercepat menyelenggarakan jenazah adalah disunnahkan mempercepat langkah. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asri'u bil jenazah. Ya, maka percepatlah dalam membawa jenazah. Kenapa? Karena kalau dia soleh, sebenarnya yang kita sebutkan, maka kebaikan yang kalian segerakan. Kalau dia tidak soleh, maka keburukan yang kalian lepas dari pundak kalian. Hanya saja mempercepat di sini, disebutkan juga di sini adalah tidak menjadikan cepat itu artinya dengan berlari ya. Akan tapi ukurannya adalah kecepatan ya, langkahnya agak lebih cepat ya. Artinya jalannya agak cepat dan di bawah proses berlari. Jadi yang disebutkan oleh sebagian sebagian ulama. Ya, ada hal yang perlu diperhatikan juga di sini dalam bab mempercepat penyelenggaraan jenazah. Ada dua kesalahan yang kita dapati di masyarakat kita. Kesalahan yang pertama adalah yaitu mereka mempercepat jenazah ya dengan memahami artinya boleh kita misalnya mengganggu orang lain ya dengan alasan karena ini jenazah harus dipercepat dan dia mengganggu ketertiban orang lain atau membahayakan keselamatan orang lain maka ini juga tidak dibolehkan. Dan ini sebagian daerah kita dapati ketika ada jenazah dibawa pakai ambulan, itu mereka seperti yang punya jalan ya, artinya tidak ada lagi aturan yang harus diperhatikan, bahkan semua orang harus mengalah ya, bahkan boleh jadi akan ada keributan ya dan ya berbahaya. Maka ini harus diperhatikan. Ya, sunnahnya mempercepat jenazah tapi tetap diperhatikan ya koridor-koridor maslahat-maslahat. Ya, dan ini juga kita dapati satu ketimpangan. Mereka beralasan ini jenazah harus dipercepat. Artinya harus segera. Tapi ketika sampai di rumah, jenazah didiamkan dulu, tunggu dulu saudaranya, ya, tidak segera dikebumikan. Ya, maka ini hal yang harus suatu hal yang sangat disayangkan. Ya, artinya ini disebabkan jauhnya kita dari pemahaman dalam agama. Ya, maka mempercepat penyelenggaraan jenazah artinya jangan kita mendiamkan jenazah terlalu lama. Tapi dalam proses mengantarkannya maka tetap diperhatikan maslahat ya, kebaikan untuk orang banyak. Ya, maka ini harus diperhatikan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah yaitu sebagian daerah kita dapati ini terlalu lama menyimpan jenazah dengan alasan misalnya menunggu kerabat ya, menunggu sanak famili ya, anak yang ada di perantauan misalnya harus tunggu dulu sampai dia pulang. Nah, ini juga satu hal yang keliru ya. Kenapa? Karena jenazah sebisa mungkin dipercepat. Artinya jangan sampai ya kita inapkan jenazah sampai lewatlah bermalam-malam ya. Kalau bisa jangan sampai 24 jam itu jenazah kita diamkan. Artinya semakin cepat semakin baik. Dan yang kita dapati di Arab misalnya itu mereka cepat menyelenggarakan jenazah, tidak lama-lama. Ya, bahkan kita dapati jarang jenazah itu yang dibiarkan bermalam ya.
Kalau misalnya wafatnya zuhur, maka sebelum maghrib sudah dimakamkan. Kalau wafatnya maghrib, maka jam 10 malam mereka makamkan. Ini yang kita dapati. Masya Allah. Bagaimana mereka memahami sunnah, ya, bersegera menyelenggarakan jenazah. Ya tentu ini kalau bisa kita lakukan lebih baik. Artinya kalaupun misalnya ada sesuatu yang kita tunggu, maka janganlah sampai terlalu lama ya. Karena ini memudaratkan bagi jenazah dan juga bagi kita yang menyelenggarakan. Baik, lalu berikutnya yang disebutkan oleh penulis di sini adalah orang-orang membawa jenazah harus tenang dan khusyuk. Ya, tidak mengangkat suara apapun, bahkan tidak membaca Al-Quran atau lainnya. Karena tidak ada satu pun riwayat tentang hal tersebut dari Nabi SAW. Maka siapa yang melakukannya maka dia menyelisih sunnah. Ini juga sunnah dalam kita mengantarkan jenazah. Artinya bagaimana kita mengantarkan itu dengan dengan menghadirkan ya rasa tadabbur dan tafakur bahwasanya hari ini kita membawa jenazah si fulan, maka besok hari kita yang akan dibawa, kita yang akan digotong oleh orang bersama-sama ke pemakaman. Ini yang harus kita hadirkan ketika membawa jenazah. Maka dengan itu ketika kita membawa jenazah ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Dan ini yang kita harapkan ya, artinya membawa jenazah dengan khusyuk, dengan tenang ya, tidak berbicara, tidak mengobrol dengan temannya misalnya. Bahkan para ulama memakruhkan tidak berzikir, bahkan tidak membaca Al-Quran ketika membawa jenazah. Karena ini tempat bukan tempat untuk kita membaca apapun, tapi tempat untuk kita bertafakur, merenung ya, dan menghadirkan ya dalam diri kita situasi yang sedang kita alami. Nah, ini yang kita juga perlu perhatikan. Maka dalam hal ini ada satu sunnah juga yang bisa kita lakukan, yaitu ketika kita membawa jenazah ke pemakaman misalnya, dengan ambulan ya. Ya, kita dapati misalnya pemakaman yang jauh, lalu kita membuat pakai ambulan. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau bisa jangan pakai sirine lagi ya. Artinya ambulan yang kita gunakan itu tidak perlu lagi pakai suara. Karena ini akan menghilangkan kekhusyuan yang pertama. Dan yang kedua, ya jauh dari sikap tenang dan khusyuk dan tafakur yang kita harapkan tadi. Nah, maka bagaimana solusinya? Ya solusinya kita ya senyap ya. Ya tetap kita ke pemakaman dengan ambulan misalnya, tapi dengan tanpa bersuara ya, tanpa ada sirine yang keras seperti itu ya. Nah ini kalau bisa dilakukan ini lebih baik ya, karena memang ini tempat untuk kita tenang dan khusyuk dalam mengantarkan jenazah. Berikutnya ya, disebutkan juga di sini adalah wanita tidak boleh mengantarkan jenazah. Wanita tidak boleh mengantarkan jenazah. Dan ini adalah larangan yang sifatnya adalah anjurannya. Soalnya hadis dari Ummu Atiyah, kata Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Ya, kami dilarang ya para wanita itu untuk mengikuti jenazah sampai ke pemakaman. Walam yu'zam alaina, artinya Nabi tidak bersungguh-sungguh dalam melarang. Maka di sini berarti kita dapati adanya larangan wanita untuk mengikuti jenazah ini bukan larangan yang dia haram mutlak, ya haram mutlak enggak. Ya, karena boleh saja seorang wanita untuk ikut mengantarkan pemakaman, tapi dia tidak ikut itu lebih baik. Dia tidak ikut itu lebih baik. Ya, berarti kalau para wanita ingin mengikuti jenazah, maka sampai disolatkan sudah cukup. Kalau mereka ingin mengikuti jenazah sampai disolatkan. Untuk ke pemakaman, maka tidak dianjurkan lagi wanita untuk ikut ke pemakaman. Kalaupun mereka ikut, sebagaimana hadis Ummu Atiyah, maka tidak ada keharaman, ya, tidak ada dosa bagi mereka. Ya, dengan alasan atau afan, dengan syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Maka di antara sebab kenapa mereka dilarang untuk mengikuti jenazah sampai pemakaman, ya karena keburukan yang didatangkan oleh wanita ketika hadir itu bisa jadi dia lebih banyak daripada maslahat. Ya, dia mafsadatnya lebih banyak daripada maslahat. Ya, maka kalau mereka bisa meminimalisir mafsadat ini, maka tentu tidak ada larangan. Ya, di antaranya adalah ketika wanita ikut mengantarkan ke pemakaman, maka harus mereka misalnya menghindari sikap-sikap yang mengundang ya sikap niyahah. Niyahah itu artinya mereka ya melakukan sesuatu yang meratap, ya meratap ke semayid, ya tangisan yang keras ya, atau menolak takdir misalnya, memukul-mukul wajah ya,
Maka ini yang dikhawatirkan ya. Kenapa? Karena wanita itu adalah atifah ya. Mereka perasaan mereka lebih rentan untuk melakukan niyahah daripada laki-laki. Maka ini alasan wanita dianjurkan untuk tidak ikut mengantarkan pemakaman. Tapi kalau mereka bisa menahan diri mereka dan menjauhkan sikap tadi, maka ini tentu tidak masalah. Ini di antara syarat. Dan syarat yang berikutnya harus mereka penuhi adalah ketika mengantarkan jenazah bagaimana mereka tidak menarik perhatian ya kaum laki-laki ya. Artinya mereka tetap menjaga hijabnya, menjaga auratnya, ya, menghindari sesuatu yang bisa menarik perhatian, ya, dari misalnya wewangian, ya, atau pakaian yang mencolok, misalnya, atau berdiri bersama kaum laki-laki dalam kerumunan, ya, ikhtilat. Nah, ini yang harus mereka waspadai ya. Artinya kalaupun mereka harus hadir maka penuhi adab-adab Islami ya. Dari pakaiannya ya dari sisi adab bertaamul bersama wanita para laki-laki, lalu mungkin berdirinya agak menjauh dari kerumunan ya. Sehingga dengan itu mereka bisa ikut hadir dan mengambil pelajaran dari ziarah ya, dari hadir ke pemakaman. Maka kalau mereka penuh adab seperti ini maka tidak ada larangan insyaallah taala. Berikutnya disebutkan juga ketika memikul jenazah, maka yang memikul dan mengantar bahkan sampai memasukkan ke pemakaman itu hanya khusus bagi kaum laki-laki saja. Meskipun jenazahnya wanita, maka tetap yang memikulnya, yang mengantarkannya, dan yang memasukkan ke pemakaman itu adalah kaum lelaki. Ya, dan ini yang didapati dalam hadis ya, sebagaimana putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu yang menguburkan adalah para lelaki yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya disebutkan juga di sini pengantar dimakruhkan duduk ya hingga jenazah diletakkan di atas tanah. Nah, ini juga di antara hal yang harus kita perhatikan. Artinya ketika kita mengantarkan jenazah, maka kita berdiri sampai jenazah didudukkan atau diletakkan di tanah. Sebelum dimasukkan ke pemakaman baru kita dianjurkan atau baru kita dibolehkan untuk duduk. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk sehingga mayit diletakkan. Ya, ini diantara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ketika kita mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Tapi ini hal yang perlu juga kita perhatikan. Diantaranya adalah ketika kita mengantar jenazah, yaitu jangan sampai kita uh, membakar wangi-wangian atau kemenyan atau dupa atau sesuatu yang mengeluarkan bau ya. Ini juga ada larangan dalam dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Nabi, la tattabi al janazah bi sautin wala nar. Janganlah kalian mengikuti jenazah dengan suara. Dengan suara artinya dengan suara yang keras ya. Tapi karena tadi kita sudah sebutkan sunnahnya adalah dengan khusyuk, dengan tenang, dengan tafakur. Wala nar dan juga tidak dengan api. Ya, dengan api artinya dengan sesuatu yang dibakar lalu diiringi jenazah dengan hal tersebut, maka ini juga ada larangan. Berikutnya juga di antara larangan juga yang harus diperhatikan adalah jangan sampai kita membawa jenazah di atas keranda yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini juga para ulama memakruhkan hal ini, bahkan melarang sebagian melarang. Ya, karena ini masuk bab melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini kita dapati di sebagian tempat ya kerandanya ditutup dengan kain yang bertuliskan ayat kursi ya. Nah, ayat kursi itulah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ya, maka ini sebaiknya ditinggalkan ya. Kalau bisa ini tidak dilakukan karena tidak pernah dicontohkan di dalam sunnah dan tidak dilakukan oleh para sahabat dan orang soleh sebelum kita ya untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena pertama tidak ada faedah. Ya, membawa jenazah dengan keranda membutuhkan ayat Al-Quran tidak ada faedahnya. Ya, yang kedua ini bisa melecehkan ayat-ayat Al-Quran karena kita tahu kita membawa jenazah ke tempat yang kotor nanti. Ya, karena pemakaman itu adalah tempat yang salah satu tempat yang kita dilarang untuk beribadah, dilarang untuk baca Al-Quran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana rumah kita harus diisi dengan ibadah. Karena kalau tidak diisi dengan ibadah, berarti dia seperti dengan kuburan. Maka ini juga harus diperhatikan. Ya, kalau bisa jangan sampai kita membawa kalimat-kalimat Al-Quran, ayat Al-Quran, ya lalu diantarkan jenazah dengan tersebut dan kita khawatirkan ayat ini nanti terinjak misalnya atau terjatuh di tanah lalu kotor ya.
lalu nanti akan dicuci lagi dan tentu dicuci akan apa namanya akan menjadikannya lebih hina lagi misalnya diinjak misalnya. Maka ini harus diperhatikan juga. Tapi ini hal-hal yang berkaitan dengan mengantarkan jenazah dan kita masuk ke bagian ke-8 dalam akamul jenazah yaitu hukum yang berkaitan dengan mengebumikan mayit, apa sifat kubur dan apa yang disunnahkan padanya. Kita masuk bab apa saja yang berkaitan dengan sunnah menguburkan jenazah. Baik, yang pertama adalah ketika kita menguburkan jenazah, maka disunnahkan memperbagus, memperindah kuburan, ya, memperbagus, memperindah dan memperluas, ya, memperindah dan memperluas. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfiru wa ausi'u wa a'miku wa ahsinu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfiru galilah, wa ausi'u dan luaskanlah, wa a'miku dan perdalamkanlah, wa ahsinu dan perindahlah. Maka kalau kita menguburkan jenazah, maka kita jadikan tempat pemakamannya adalah tempat yang memang menjadi tempat yang nyaman untuk jenazah tadi. Ya, sehingga dari itu disunahkan kita memperdalam kubur, melebarkannya, dan membuatkan lahat untuknya di dalam kuburnya. Ya, maka ini sunnah yang pertama. Dan lahat adalah lubang galian di dasar kubur di bagian sisi ke arah kiblat. Ya, maka ini sunnah yang lebih utama adalah membuatkan lahat. Kalau lahat tidak memungkinkan, maka boleh cara yang kedua yaitu memakai syakun. Syakun itu adalah celah yang digali di tengah kuburan. Ya, di tengah lubang kubur lalu kita dalamkan sedikit lagi bagian tengahnya, lalu nanti jenazah dimasukkan ke tengahnya dan tetap dihadapkan ke kiblat ya dengan menghadap ke arah sisi kanan tubuhnya ya. Maka ini dua bentuk pemakaman kaum muslimin yaitu dengan lahdun atau dengan syakun. Hanya saja lahad itu lebih utama berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-lahdu lana wa syakku li ghairina. Lahad itu adalah untuk kita kaum muslimin dan syakun yaitu lubang di tengah kuburan itu adalah untuk selain kita. Maka ini menunjukkan lahad ini kekhususan kaum muslimin dan dia afdal atau sunnah lebih diutamakan. Ya, hanya saja kalau tidak memungkinkan seperti tadi misalnya tanahnya terlalu lunak ya kalau dibikin lahat mungkin akan jatuh ya tanahnya tidak bisa maka bisa dibikin dengan syakun di tengah-tengah pemakaman. Ya. Baik, lalu sunnah berikutnya ketika kita menguburkan jenazah adalah ya mayat diletakkan di lahannya di atas sisi kanannya dalam posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Ini yang tadi kita sebutkan, ya posisi mayat di lahat adalah dia menghadap ke arah sisi kanan ya. Berarti mayat dimiringkan ke arah sisi kanannya. Lalu celah lahat yang terbuka ditutup dengan bata dan tanah, kemudian ditimbun dengan tanah. Ya ini sifatnya apa namanya? Tidak sesuatu keharusan ya bisa diganti dengan papan ya kalau di kita ya. Ya, artinya lahat itu ditutup dengan papan dulu, dengan kayu, baru setelah itu ditimbun dengan tanah. Kalau tidak ada kayu mungkin dengan bata ya atau dengan ranting atau yang lainnya yang bisa mewakili maka itu tidak masalah. Lalu sunnah berikutnya di kuburnya ditinggikan dia dari tanah seukuran 1 jengkal ya sesuai dengan bentuk punuk onta ya. Maka ini sunnah juga dalam penguburan ya ada ditinggikan sedikit dari tanah. Ya 1 jengkal atau lebih kurang sedikit. Ya, maka 1 jengkal ini bukan ukuran mutlak. Intinya ada ditinggikan sedikit sebagai petanda itu adalah pemakaman. Ya, karena demikianlah bentuk kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabat beliau, yaitu ditinggikan. Dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyuruh untuk menguburkan dan ditinggikan sedikit dan ditinggikan sedikit. Dan ini juga diketahui bahwa itu kubur ya sebagai penanda itu adalah kuburan sehingga dia tidak dihinakan ya diinjak atau dijadikan bangunan misalnya ya atau orang tak tahu itu adalah tanah pemakaman. Lalu tidak mengapa meletakkan batu-batu atau selainnya di atas sisi-sisinya. Ya, ini boleh. Kalau memang ada hajat maka dibolehkan. Pertama untuk menjelaskan dan mengetahui batas-batasannya. Ya, jadi boleh saja kuburan itu kita kasih batu ya. Misalnya batu di atas dan di bawah, di bagian kepala dan di bagian kaki. Ini yang kita kenal dengan batu nisan ya. Maka itu boleh.
Atau batu di sisi-sisinya, sisi kiri, sisi kanan, ya untuk sebagai penanda itu kuburan batasnya ini, dan juga mungkin sebagai pembatas supaya tanahnya tidak digerus oleh hujan misalnya atau banjir ya, air yang mengalir sehingga tanahnya akan dibawa, maka boleh kita kasih dengan bebatuan. Ya, intinya ada tujuan dan maslahat yang kita harapkan. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan pemakaman. Berikutnya juga disebutkan di sini, yaitu haram mendirikan bangunan di atas kuburan. Nah, ini diantara bentuk larangan yang berkaitan dengan kubur ya. Jadi ada beberapa hadis yang datang terkait larangan yang harus kita jauhi ketika kita menguburkan satu jenazah. Yang pertama adalah mendirikan bangunan di atas kubur. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antujasos al kubur. Nabi melarang kubur itu ditulis-tulis. Wan yuktab alaiha. Tujasos artinya diberikan warna ya atau dilukis-lukis atau dihias-hias. Wan yuktab alaiha atau ditulis-tulis. Wa an yubna alaiha dan didirikan bangunan di atasnya. Maka ini yang harus kita perhatikan bahwasanya ada larangan dari Nabi SAW mendirikan bangunan di atas kubur. Apalagi kalau bangunan itu bangunan yang muhtaram ya, seperti masjid. Ya ada orang membangun masjid di atas kubur. Ya maka ini satu hal yang harus kita hindari ya. Nabi SAW melarang ini. Dan Nabi SAW mengatakan, la'anallahu yahuda wa nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadu kubur anbiya masajid. Mereka jadikan kubur-kubur para nabi mereka menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Nah, maka ini tidak boleh. Ya, dan para ahli fikih sudah membahas hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Maka solusinya dua saja kata mereka. Lihat mana yang pertama. Kalau yang pertama masjid, baru kuburan datang menyusul, maka kuburan dibongkar dipindahkan. Kalau yang pertama kuburan, masjid dibangun kemudian, maka masjid dirobohkan. Ya, ini menunjukkan bagaimana tidak bisa digabungkan antara masjid dengan kuburan. Ya, karena masjid tempat ibadah. Dan ini kita dapati di sebagian saudara kita tidak memperhatikan hal ini ya. Bahkan sebaliknya ya, mereka mengagungkan kuburan ya, lalu mereka hias-hias, didirikan bangunan yang megah malahan, bahkan lebih indah lagi dari bangunan rumah mereka, bahkan lebih indah lagi dari masjid mereka. Ya, lalu mereka ibadah di situ, ya, sholat di situ, ya, maka waliyazubillah ini harus kita hindari ya. Karena ini dilarang, bahkan ada laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang mengecatnya, ini yang kita sebutkan tadi, tujasos, ya, mengecatnya. Dilarang duduk di atas kuburan, ya, dan ini juga satu hal yang sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu duduk dan menginjak melangkahi kuburan ini tidak boleh, ya, karena ini bentuk penghinaan terhadap kuburan. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh seseorang berjalan di atas bara api lebih baik baginya daripada dia menginjak atau duduk di atas kuburan. Ya. Baik, berikutnya makruh juga membuat tulisan di atasnya. Ya, ini khilaf ulama hal membuat tulisan di kuburan ya, seperti menulis kuburan ya, menulis nama ya. Sebagai penanda si fulan ini kuburan si fulan ya, nama lengkapnya ini, lahir tanggal ini, bulan ini, lalu wafat tanggal segini. Maka apa hukumnya? Allah alam, yang lebih tepat ini dibolehkan kalau sekedar sebagai bentuk kebutuhan sebagai tanda. Maka ini dibolehkan. Artinya hanya sebagai penanda sehingga tidak berlebihan. Ya. Nah, kapan dia dilarang? Ketika sudah berlebihan. Ya, ketika ditulis di situ tidak hanya sekedar nama lalu tanggal wafat lahir ya. Tapi sudah ditulis syair-syair ya, bentuk pujian-pujian, sanjungan ya, dan bisa jadi jatuh kepada misalnya pengagungan, ini tidak boleh. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an yujassos al qabru. Nabi melarang kuburan itu dihias, dicat atau dikapuri. Wa an yuq'ad alaihi dan diduduki. Wa an yubna alaihi atau dibangun di atasnya. Dan ada tambahan dari lain, wa an yuktab alaiha dan ditulis di atasnya. Ya, semua larangan ini itu adalah di antara sebab kenapa dilarang, karena dia saddul dzari'ah. Saddul dzari'ah artinya menutup celah untuk jatuh kepada perbuatan yang lebih berbahaya lagi setelahnya, yaitu berbuat syirik. Ya, kenapa? Karena semua ini termasuk sarana berbuat kesyirikan dan ketergantungan kepada kuburan. Ya, sehingga inilah yang membuat orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu ilmu tertipu.
sehingga mereka bergantung kepada kuburan. Dan ini kita dapati, ya, bukan suatu hal yang ibaratnya sekedar ada di tulisan, di buku. Memang kita dapat di kenyataan seperti itu. Ketika kuburan diagungkan, ketika kuburan orang soleh, wali, misalnya kiai kah, ustadz kah, ya, lalu dibangunkan di atasnya bangunan, lalu dihias, ya. Sehingga dengan itu orang akan tertarik untuk datang ke sana. Dan tidak lama berjalan waktu akan ada orang beribadah, yang berdoa, meminta kepada penghuni kubur, ada yang sholat, ya, ada yang tawaf, ada yang sujud. Maka ini adalah sarana yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Bahkan menjadi itu syirik besar yang mengeluarkan dari Islam. Dosa yang tak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menutup celah semua ini Islam sudah memberikan koridor-koridor batasan-batasan. Maka Nabi melarang jangan dibangun, jangan ditulis, jangan dihias-hias, jangan dicat, ya. Ya ini semua ini adalah untuk menutup celah ke perbuatan yang haram seperti tadi. Diharapkan juga menyalakan lampu, ya, di kuburan, ya, sebagai penerang, ya. Ini juga termasuk dalam hiasan. Lalu menyinarinya. Karena ini adalah bentuk meniru-niru orang kafir dan membuang-buang harta. Nah, ini juga diantara ilah sebab kenapa semua ini dilarang, ya. Karena ini adalah bentuk penggunaan harta tidak pada tempatnya. Maka ketika seseorang, ya, mengeluarkan harta untuk memperindah kuburan, ini tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat baik kepada si mayit, baik kepada si ahli waris yang ditinggalkan. Maka kalau hartanya untuk membangun ini, ya, modal untuk membangun ini, diambil dari harta mayit, maka ini zalim kepada ahli waris. Karena mengurangi jatah ahli waris, ya. Dan tidak ada manfaat untuk mayit. Nah, begitu juga kalau diambil dari harta ahli waris, ini termasuk bab menyia-nyiakan harta. Termasuk bab tabdzir. Maka ini dilarang. Nah, ini diantara sebab hal yang harus kita perhatikan. Bahkan di sebagian daerah kita dapati ada orang sampai berhabis-habisan untuk memperindah kuburan ini. Ya, dibelikan, ya, keramiknya, ya, disewa orang untuk membangunnya. Dan itu bisa menghabiskan jutaan rupiah, ya. Ya, sehingga dengan itu membuang-buang harta. Ya, ini juga harus kita perhatikan, ya. Kenapa? Karena kuburan ketika sudah dia selesai, maka itu sudah jadi tempat terbaik untuk si mayit. Maka apa yang datang setelahnya tidak ada manfaat lagi. Yang ada manfaat untuk si mayit adalah apa yang kita berikan dari doa, apa yang kita niatkan dari sedekah, apa yang kita niatkan dari amal soleh sebagai sunnah hasanah baginya. Nah, itu yang bermanfaat untuk mayit. Sedangkan memperindah kuburannya, menyinarinya, mengasih dia lampu misalnya, atau menyiraminya dengan anggapan nanti supaya di alam kubur dia dingin, ya, sejuk, maka ini tidak ada dalil sama sekali, ya. Maka ini harus diperhatikan. Bahkan tidak hanya sekadar tidak ada dalil, bahkan ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertiga haram membangun masjid di atasnya. Ini yang tadi kita sebutkan. Salat di atas kubur dilarang, haram. Sudah salat menghadap ke kuburan juga. Menghadap ke kuburan dalam artian dia salat di depannya langsung ke kuburan, tidak ada batas, tidak ada penghalang, dia salat langsung menghadap ke kuburan. Ya, sedangkan salat di masjid, ya, ini sering ditanyakan bagaimana hukum salat di masjid, di depan mihrabnya ada kuburan. Di depan mihrab artinya ada dinding pembatas, lalu di depannya ada kuburan. Maka Allah alam ini dibolehkan para ulama kita. Pertama karena itu sudah di luar masjid, karena dia sudah di luar batas dinding, ya. Tapi kalau misalnya kita sholat di masjid, di dalamnya ada kuburan, dan kita sholat nampak kuburan itu, tidak ada batas, maka ini yang dilarang. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang kita sebutkan, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka jadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, masjid-masjid. Ya, ini yang kita dapati di sebagian daerah di Indonesia, masih banyak hal yang orang-orang yang melakukan kuburan, ya, menjadikan dia masjid, dia ini harus diperhatikan, ya. Dan kita memohon hidayah untuk semuanya, ya, kaum muslimin, ya. Berikutnya diharamkan untuk menghina kubur, ya. Bentuk penghinaan kubur dengan segala macamnya. Pertama berjalan di atas kuburan, ya, menginjaknya, ya, dengan sendal atau duduk di atasnya dan yang seperti ini. Dan ini juga kita dapati di sebagian kaum muslimin mungkin karena kejahilan. Ketika mereka berziarah misalnya atau mereka mengantarkan jenazah, itu biasa mereka duduk di atas kuburan sebelahnya misalnya, atau bahkan ada yang menginjak kuburan. Maka ini harus diperhatikan. Ini dilarang, ya. Ini bentuk penghinaan terhadap kuburan, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu
Fatakhlusa ilal jidi khairul lahum min an yajlisa ala qabrin. Ya, sungguh seorang di antara kalian duduk di atas bara api, lalu bara itu membakar bajunya sampai menembus kulitnya, itu lebih ringan. Masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan, ya. Ya, ini menunjukkan bagaimana mayit ketika dia sudah wafat, dia tetap dihormati. Ya, jadi ihtiramul mayit sebagaimana ihtiram terhadap al-hayy. Ya, jenazah yang sudah wafat maka dihormati sebagaimana kita menghormati orang yang hidup. Maka dia tidak diinjak tanahnya, ya, tidak dilangkahi tanahnya, ya, tidak berdiri dan tidak duduk di situ. Dan juga ini larangan dari Nabi SAW untuk menginjak kuburan. Baik, berikutnya disunahkan sesudah memakamkan mayit, yaitu dianjurkan mendoakan berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Maka ada sunnah ketika sesepuh adalah doa. Dan apakah doa ini sendiri-sendiri atau bersama-sama, maka sunnahnya sendiri-sendiri. Sunnahnya sendiri-sendiri. Dan ini kita dapati ada dari riwayat Nabi SAW berdoa memimpin, ya, memimpin doa lalu orang yang hadir mengaminkan, tidak. Tapi disunahkan kita berdiri. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ketika Nabi selesai menguburkan jenazah lalu berdiri di dekat kuburannya, di depannya, lalu Nabi bersabda, "Istaghfiru li akhikum." Kata Nabi SAW, istighfarkanlah untuk saudara kalian. Mohonkan ampun untuk saudara kalian. Ini menunjukkan Nabi merintahkan masing-masing untuk beristighfar untuk saudaranya. Wasalu lahu tathbit. Ya, dan mintakanlah untuknya, ya, mohonkanlah kepada Allah untuk si jenazah ini supaya diberikan kemantapan, keteguhan. Kenapa? Fa'innahu al-an yus'alu, karena dia sekarang sedang ditanya. Maka ada beberapa faedah bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama adalah selesai penguburan maka disunnahkan, ya, memberi khutbah, ya, seseorang memberikan sedikit khutbah sebagai tadzkirah, pengingat untuk orang yang hadir, mengingatkan akan alam akhirat dan mengingatkan juga untuk berdoa kepada ahli kubur. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dibolehkan, ya, melakukan tausiyah kubur namanya. Tausiyah kubur. Sebagaimana ada namanya tausiyah walimah, ada namanya tausiyah kubur, ya, maka ketika selesai pemakaman diberikan sedikit tausiah tadzkirah. Ya, lalu dimohonkan kepada yang hadir untuk beristighfar dan doa, ya. Ya, ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, ya, diambil juga dari hadis ini menunjukkan adalah bahwasanya si mayit selesai dikuburkan itu langsung ditanya. Artinya tidak menunggu waktu yang lama, ya. Selesai tanah terakhir, maka akan langsung datang dua malaikat. Sehingga dalam hadis yang panjang Nabi menyebutkan tentang perjalanan ruh, ya, ketika wafat sampai dia dikuburkan. Ya, lalu datang dua malaikat, azraqani aswadani, kata Nabi, yang biru dan hitam. Itu Munkar dan Nakir, ya. Langsung didudukkan si mayit lalu ditanya. Nah, itulah inti dari kunci dari perjalanan berikutnya. Ya, maka kalau kita tadaburi hadis tadi, maka kita dapati bahwa kunci dari kehidupan akhirat itu adalah menjawab soal tadi. Menjawab soal tadi. Kenapa? Karena kalau berhasil menjawab, sebenarnya dalam hadis Nabi SAW bersama Utsman bin Affan, kalau berhasil menjawab, maka yang kedepannya lebih mudah. Ya, kalau tidak berhasil menjawab, maka yang kedepannya jauh lebih susah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus kita persiapkan, yaitu bagaimana mempersiapkan di dunia ini jawaban untuk soal yang nanti ditanyakan ketika sudah masuk dalam kubur. Soal yang ditanyakan tidak menunggu waktu yang lama. Selesai tanah penguburan terakhir langsung datang dua malaikat membawa soal yang semua kita pasti akan ditanya. Siapapun ditanya, bahkan orang kafir sekalipun ditanya. Ya, ditanya dengan tiga soal. Ya, tiga soal ini dijawab dengan jawaban yang singkat. Dia satu kata saja, yaitu man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Man rabbuka, siapa Rabbmu, madinuka, apa agamamu, dan man nabiyuka, siapa nabimu. Maka kalau berhasil menjawab, alhamdulillah, selamat. Kedepannya ringan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini yang kita mintakan kepada si mayit ketika selesai dikuburkan, mintakan dimudahkan dalam menjawab soal. Sehingga kenapa dianjurkan seorang berdoa sendiri-sendiri? Karena bisa fokus dan dia bisa mendoakan dengan doa yang berulang-ulang untuk hal ini. Ya, berbeda kalau misalnya dipimpin. Dan ini kita dapati di kebanyakan masyarakat kita. Ketika selesai penguburan lalu ada yang memimpin doa, tapi doa yang dibacakan jauh dari kebutuhan si mayit. Ya, jauh dari sesuatu yang diharapkan. Bahkan ada yang baca doa yang sifatnya doa umum, ya, doa yang untuk orang yang hidup.
Ya doa minta rezeki, doa minta anak soleh, doa minta kebahagiaan dunia akhirat untuk yang hidup ya. Sehingga jauh dari esensi ya. Maka ini harus kita perhatikan. Kalaupun misalnya ada yang memimpin doa ya berjamaah, maka pastikan doa yang dibaca adalah doa yang memang dibutuhkan si mayit dalam kondisi seperti ini. Taib. Lalu adapun membaca Al-Fatihah, ini penutup kita kajian kita sore hari ini, membaca Al-Fatihah atau surah Al-Quran lainnya di kubur, maka ini adalah bid'ah yang mungkar, satu yang tidak disunnahkan sama sekali ya, membaca Al-Quran, Al-Fatihah. Karena Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukannya. Dan beliau sudah bersabda, "Man amila amal laisa alaihi amruna fawaradun." Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada baginya petunjuk kami, maka dia tertolak. Tentu ini lebih selamatnya kita hindari ya, membaca Al-Qur'an, membaca Yasin kah atau surah-surah Al-Fatihah kah di kuburan, maka ini tidak ada tuntunannya, sunnahnya. Allah alam bisawab, ya ini hal-hal yang berkaitan dengan mengantarkan jenazah dan proses penguburannya, termasuk tadi kita udah bahas juga apa saja larangan-larangan yang berkaitan dengan kuburan. Semoga dengan itu ada faedah yang bisa kita ambil dan bisa menjadi teladan dan penyemangat untuk kita ya. Bagaimana kita bisa bersemangat menghadiri jenazah. Karena seseorang kalau dia sudah tahu ilmunya, sudah tahu fadilahnya, maka akan lebih semangat lagi insya Allah Ta'ala. Allah alam bisawab, memohon atas kekurangan, kita serahkan kepada moderator kita. Pak Faal, silakan kalau ada pertanyaan kita buka satu dua. Fadal. Nah, Ustadz, syukron atas materi yang disampaikan. Baik, kita buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Silakan masuk ke chat room atau menekan tombol raise hand. Baik, Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari Said Romdoni di chat room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, jika pertanyaan ini pernah dibahas pada bab sebelumnya. Izin bertanya yang pertama, apakah ada ketentuan mengenai imam akan berbalik menghadap jamaah setelah sholat jenazah dan meminta kesaksian mengenai keseharian jenazah semasa hidup dan kemudian para jamaah yang hadir menjawab khair? Jika ada, apa hukumnya dan apa maksud rangkaian kegiatan tersebut? Kemudian yang kedua, di Pontianak yang memang faktanya merupakan area rawa, saya jumpai ada beberapa jenazah yang dikebumikan dengan ditambahkan semacam peti dari papan kayu. Terlebih musim hujan karena air menggenangi makam atau lubang kubur, bahkan sampai ditambahkan karung berisi pasir tanah di atasnya untuk memberat peti tersebut. Apakah ini diperbolehkan? Nah, demikian Ustaz pertanyaan dari Said Kamdul. Baik, barakallahu fiik Pak Doni ya, jazakallahu khair soalnya. Baik, yang pertama beliau tanyakan adalah adakah sunnahnya ya ketika imam berbalik menghadap jemaah ini setelah sholat ya, setelah jenazah, lalu minta kesaksian ya dari orang yang hadir ya semasa hidup, keseharian jenazah semasa hidup dan kemudian para jemaah yang hadir menjawab khair. Baik, jika ada apa hukumnya? Pertama, ini tidak ada kita dapati dalam hal ini ya. Sunnahnya, artinya tidak ada hadisnya seperti ini. Ya, selesai dalam sholat, maka sudah selesai sholat, kita doakan dalam sholat jenazah, lalu kita antarkan ke pemakaman. Ada yang melakukan seperti ini, boleh jadi ya, ini boleh jadi kita cari di antara ilahnya ya. Karena mereka mengambil dari hadis Nabi SAW memahami adalah kata Nabi SAW, siapa yang hadir mensolatkan jenazah 40 orang, yang 40 orang ini tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka yang 40 orang ini bisa memberikan saksi syafaat, ya, memberikan kesaksian yang baik untuk jenazah. Nah, maka boleh jadi mereka ambil dari hadis ini pemahaman ketika selesai sholat jenazah, imam menghadap lalu bertanya kepada orang yang hadir, apakah orang yang hadir rela, ikhlas, ya, lalu mengatakan ya apakah si jenazah ini baik di masa hidupnya, semua menjawab khair ya. Maka ini tidak satu yang tidak diperlukan. Pertama apa? Karena kesaksian ini bukan yang di lisan ya. Artinya bukan yang di lisan ketika ditanyakan, ketika selesai sholat ditanyakan lalu semua menjawab khair, berarti ini sudah terbukti. Ya, artinya Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Seseorang ketika dia sholatkan jenazah dan dia dapati jenazah yang soleh, Allah Maha tahu. Ya, kesaksian kita. Allah Maha tahu doa kita. Ya, Allah tahu perbuatan kita. Ya, dari syirik dan yang lainnya.
Allah Maha tahu. Maka ini tidak diperlukan ya, tidak diperlukan dalam artian ya jangan sampai ini sesuatu yang dijadikan sebagai barometer ini soleh atau tidak. Jenazah ini soleh. Kalau soleh ada semua juga khair ya. Ya, yang pertama ini. Yang kedua, ketika ditanya di tempat, biasanya akan menjawab khair semuanya ya. Semuanya akan menjawab khair ya. Karena kalau ada yang menjawab tidak khair, tentu akan menjadi bahan perhatian. Ya ini maka ini kita dapati tidak ada tentunya. Dan ini Allah alam sebab ini belum pernah kita dapati ya seperti ini ya. Mungkin di beberapa tempat ada, mungkin di tempat Bodoni ya. Tapi yang kita alami di Mesir ya, di Indonesia bahkan di kampung kita tidak ada yang seperti ini. Jadi selesai sholat biasanya yang ada adalah doa. Selesai sholat biasanya ada doa. Kalaupun ada penyampaian itu adalah penyampaian berkaitan dengan hutang piutang, minta kemaafan ya, kerelaan, maka itu khair, itu tidak masalah. Ya, kalau minta kemaafan itu tidak masalah. Artinya kita minta kepada orang-orang kaum muslimin ya kalau ada si fulan salah harap dimaafkan. Ya kesalahan yang bisa dimaafkan dimaafkan. Kalau ada hutang piutang harap nanti datang ahli waris. Maka ini suatu hal yang hajat yang dibutuhkan ya. Ya supaya orang yang hadir tahu kalau si fulan sudah wafat lalu dia ada hutang misalnya maka bisa ditunaikan segera. Baik, berikutnya pertanyaan yang kedua, adalah kalau kita dapati di tanah penguburan itu adalah lahannya sangat basah ya, seperti di rawa misalnya, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penggalian kubur yang sesuai sunnah. Sesuai sunnah tadi adalah dengan lahat, ya, karena lahat itu bisa dibikin kalau tanahnya kering. Kalau basah, apalagi air mengenang itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin dibikin lahat. Maka solusinya adalah bikin syakun, seperti itu yang kita sebutkan. Jadi adalah dua cara lahat, yaitu di sisi kuburan ya di sisinya, sisi kanan ya, kuburan atau bikin syakun di sisi tengah. Ini kalau memungkinkan. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, seperti rawa tadi ya, setiap digali akan ada air yang keluar yang banyak yang menggenangi kuburan. Maka seterusnya adalah jenazah dimasukkan ke peti ya, lalu dibikin satu yang memberatkan karena kalau tidak dipakai pemberat peti itu tidak akan juga terbenam misalnya. Maka seperti ini dibolehkan. Ya, pertama itu adalah hajat dan maslahat. Ya, yang kuat. Ini masalah musalah namanya. Karena kalaupun digali yang baru mungkin akan dapat seperti itu lagi. Maka akan menghabiskan waktu, memperlama masa ya. Sedangkan jenazah ini harus segera dikuburkan. Maka hukum asal dalam syariat adalah jenazah dikuburkan dalam liang lihat tanpa peti. Ini hukum asalnya. Ini yang lebih baik. Kalau tidak bisa dengan syakun, maka kalaupun tidak bisa, maka dengan apapun yang bisa kita jadikan itu sebagai sarana menguburkan mayat dengan sebaik-baiknya. Baik dengan peti atau dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya tidak ada hajat dengan peti, maka sebaiknya dengan lahat. Ya, jadi peti itu kapan digunakan kalau memang ada kebutuhan. Apalagi sudah sampai tahap darurat, tidak mungkin lagi. Kalau tidak pakai itu, maka baru seperti ini dibolehkan. Allah alam bisawab. Semoga menjawab soal Pak Doni. Barakallahu fiik. Nah, cross jawabannya. Eh, Baik, adakah yang mau bertanya dari ikhwah lain? Silakan bisa raise hand atau masuk ke chat room. Baik, belum ada yang bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, izin Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz. Baik, tafadhol, Eh, Bapak. Ustaz, Eh, Ustaz, ketika kita apa namanya membawa menguburkan jenazah Ustaz, ketika menguburkan jenazah, apakah ada larangan waktu Ustaz? Ada larangan waktu-waktu tertentu kita tidak boleh menguburkan jenazah misalnya di malam hari kah? Atau eh, memang tidak ada larangan waktu-waktu tertentu. Kemudian yang kedua, karena tadi kan menyegerakan ya Ustaz ya. Tapi Nah, apakah ada waktu yang terlarang? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, apakah boleh seorang Muslim dimakamkan di pemakaman umum yang bercampur dengan eh, pemakaman non Muslim yang bercampur dengan non Muslim atau pemakaman lainnya mungkin yang tadi yang ada bangunan-bangunannya Kak, gitu kan. Intinya tidak
tidak khusus Muslim. khusus. Nah, demikian Ustaz Nah, dua pertanyaan. Terima kasih. saya barakallahu fikum. Baik, ada hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait 3 waktu yang dilarang seseorang untuk sholat dan 3 waktu ini dilarang juga untuk menguburkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Uqbah bin Amir, "Thalathu sa'atin," kata Uqbah, 3 waktu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Nabi melarang kita untuk sholat di waktu ini. Ya, wa an naqbura fihinna mautana, dan menguburkan jenazah di waktu ini. Ya, 3 waktu ini ya ulama mengatakan ini waktu tahrim ya. Jadi untuk sholat itu ada waktu yang makruh, ada waktu yang tahrim, diharamkan. Tentu mereka membedakan atau memberikan syarat yang mana yang tidak boleh, sholat yang mana yang tidak boleh. Mana yang tiga? Pertama, hina atau tlu syamsu, kata Nabi adalah ketika matahari awal terbit. Awal terbit. Ya, ini menunjukkan berarti sebelum waktu syuruk beberapa menit. Ya, ketika matahari baru muncul, ini yang dikatakan waktu syuruk ya. Ya, baru tunggu berapa menit ketika setinggi tombak ya matahari baru masuk sunnah salat syuruk ya, sunnah salat duha, awal duha ya. Berarti ketika awal terbit itu dilarang. Yang kedua adalah ketika matahari yaqumu az-zuhrah, ketika matahari berdiri tegak di siang hari. Berarti sebelum waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur berapa menit? Ketika matahari pas di puncaknya di tengah-tengah. Dan yang ketiga, wahina tadifu syamsu ilil ghurub, ketika matahari awal tenggelam sampai nanti dia hilang masuk waktu maghrib. Maka 3 waktu ini waktu-waktu yang dilarang. Dan ini kalau kita perhatikan, ini waktunya sangat singkat ya. Artinya waktu yang dilarang ini waktu yang pendek ya. Ya tidak sampai mungkin 15 menit atau 10 menit. Sedangkan proses penguburan itu kan memakan waktu yang agak lama ya. Nah, 3 waktu ini dibahas oleh para ulama. Apakah memang dia haram mutlak atau dia ada pengecualian? Maka lebih kuat Allah alam, ini tidak sampai dilarang mutlak haram. Ya, ulama sampai mengatakan ini batasnya makruh ya. Artinya menguburkan mayat di waktu-waktu yang 3 ini dimakruhkan. Kecuali kata mereka kalau memang kondisi darurat. Kondisi darurat maka ini hilang dari kemakruhan. Maka boleh. Maka kalau kita dapati dalam hal ini, sebisa mungkin jenazah itu dihindarikan dikuburkan di waktu ini. Artinya ketika sebelum masuk waktu zuhur berapa menit, atau ketika sebelum masuk waktu maghrib berapa menit, atau ketika awal terbit matahari. Artinya mungkin kita tunggu sejenak, ya baru jenazah dimasukkan. Ya, maka ini sebaiknya. Ya, ini ulama mengatakan tidak sampai ke haram, makruh, kecuali kalau darurat maka dia boleh. Darurat dia boleh. Begitu juga dengan sholat. Karena Nabi melarang, kata Uqbah, Nabi melarang kami sholat di 3 waktu ini. Ya, maka sholat yang mana itu sholat sunnah mutlak ini yang dilarang. Sholat sunnah mutlak artinya sholat sunnah yang tidak ada kekhususan sebab ya mutlak. Yaitu kita ingin sholat sunnah saja. Tapi kalau sholat sunnahnya ada sebab atau sholatnya ada sebab, maka ini tidak larang. Seperti misalnya sholat qadha ya, atau seorang baru bangun misalnya, dia baru bangun dari asar, belum sholat asar, udah mau maghrib. Pas matahari mau tenggelam, sebentar lagi masuk maghrib, maka dia sholat ketika itu juga. Tidak perlu dia menunggu maghrib. Karena ketika dia sholat itu masih dianggap adaan, ya sholat di waktunya. Berarti ada sebab. Juga sholat tahiyatul masjid. Misalnya muazin datang mau azan zuhur misalnya, dia datang ke masjid pas matahari di tengah-tengah, lalu dia sholat sunnah tahiyatul masjid, maka ini dibolehkan. Nah sholatnya ada sebab. Ya, berarti sholat-sholat seperti ini yang ada sebab maka dibolehkan. Baik, Allah alam shawab, semoga dipahami Pak Faal ya. Pertanyaan kedua tadi adalah masalah menguburkan jenazah muslim di penguburan kafir, maka ini haram, dilarang ya. Tidak boleh jenazah muslim dikuburkan di penguburan bercampur kaum muslimin dan orang kafir. Maka kalau kita dapat ada pemakaman seperti ini, maka jangan dikuburkan saudara kita di situ. Ya, pertama karena jenazah kafir itu tidak boleh dicampur dengan kaum muslimin. Haram hukumnya jenazah muslim dibawa ke pemakaman kafir. Ya, kenapa? Karena ada sunnah-sunnah yang kita tidak bisa lakukan nanti di sana. Seperti mengucapkan salam kepada ahli diyar, ya, ahli kubur. Tidak bisa. Ya, maka ini diperhatikan ya. Kalau misalnya tidak ada lagi pemakaman kecuali itu, maka kita berusaha mencari pemakaman yang lain. Ya, kalaupun tidak bisa misalnya dengan apa namanya di tempat yang di situ mungkin ada di tempat agak jauh, tidak apa-apa di tempat yang agak jauh. Atau di tanah sendiri, meskipun tidak di pemakaman umum.
Ya, sebisa mungkin jangan dicampur di jenazah atau pemakaman orang kafir. Apalagi kalau pemakaman itu khusus pemakaman orang kafir, maka ini lebih diharamkan lagi. Allah alami shawab. Semoga menjawab Pak Faal. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz dulu. Aku Ustaz sedikit memastikan berarti kalau termasuk tempat pemakaman umum ya Ustaz ya? Kan Hmm, TPU itu kan namanya juga umum ya Ustaz ya? Kadang iya. ada yang Nasrani, ada yang Kristen, ada yang Muslim. Itu sebenarnya nggak boleh Ustaz. Kalau setahu Ana, kalau ada tempat pemakaman seperti ini, biasanya tetap ada pemisah ya. Tempat Nah, Muslim sama non-Muslim. Setahu Ana ya. walaupun Apakah seperti itu disatukan, atau... Pak. Hah? Ya, nggak tahu ya. Anda sih nggak pernah masuk sampai dalam, cuma sering lihat yang namanya makan umum ya macam-macam sih Ustaz. Iya, iya, Ya. iya. Nggak dibatasi. Ya. Tapi dalam satu pagar itu selalu ada ya Hmm. macam ada yang Nasrani, ada yang Kristen, ada yang Iya, Buddha. iya. Maka ya, kita lihat. Artinya kalau memang dia, misalnya tempat pemakamannya satu, tapi di dalamnya nanti dipisahkan lokasi ya. Jadi ada apa gang-gangnya gitu ya. Ini Hmm. gate-nya apa Nasrani, ini gate-nya Muslim. Maka seperti ini tentu sebaiknya dihindari. Tetap ya karena hukum asal kaum muslimin dimakamkan di pemakaman khusus kaum muslimin dan orang kafir dimakamkan di pemakaman khusus orang kafir. Ini hukum asalnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita dapati lokasinya memang seperti ini keadaannya, ya tidak ada lagi tempat tersedia, ya, dan kita butuh akan hal itu, sulit untuk mendapatkan lahan yang khusus kaum muslimin, maka tidak ada pilihan lain. Berarti ini masuk bab darurat, ya, masuk bab darurat. Maka ya kita apa namanya darurat tubihul mahzurat, jadinya satu hal yang darurat maka membolehkan satu hal yang mahzur. Tapi kalau kita bisa hindari itu lebih baik. Apalagi kalau memang ada dipisahkan seperti tadi ya. Nah, Nah, Ustaz. Nah, barakallahu Ustaz. fiik. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan lagi dari Ikhwah? Baik. Jika tidak ada, Alhamdulillah, Allah mudahkan kajian kita ini berjalan dengan baik, eh, membahas mengenai bagaimana mengiringi jenazah hingga serta sunah-sunahnya, ya, hingga masuk ke liang lahat. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta yang hadir dan yang telah berinteraksi, dan terima kasih juga kami ucapkan pada Ustazuna Andriatus Syamsuddin Hafizahullah. Semoga ilmu yang disampaikan menambah serta menjadikan ilmu yang bermanfaat dan mengangkat kebodohan dari diri kita semua. Semoga Allah berikan kita keberkahan, kesehatan. Barakallahu fikum, Ana Pak Abu Syaf, izin undur diri dan insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya kajian dua pekan ruko di hari hari Ahad, insya Allah tanggal 13 ya atau 14 Juni ke depan. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.